Puji Tuhan saudaraku, Shalom. Malam hari ini kembali kita dalam mesbah doa. Kita percaya Tuhan baik ya saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya hadir malam hari ini bagi saudara dan saya. Kami siap menyembah Engkau, biar hadirat-Mu nyata bagi kami. Kerinduan kami menyembah Engkau, menyenangkan nama Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadir atas pujian umat-Mu. Bertahta Engkau. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku naikkan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Termanis Engkau bagiku, sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari datang dengan kerinduan saudara. Kerinduanku datang padamu, amin. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta, amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
kasihan berjumpa dengan Tuhan. Ya nada bayasyan, ya nada bayasana. Kami menanti-nantikan Engkau, menantikan Engkau, jumpai umat-Mu Tuhan. Mari lebih lagi datang dalam hadiratnya saudaraku, nikmati betapa baiknya Dia bagi kita. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyata membasahi kami, kemuliaan-Mu yang kami rindukan, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Ya Tuhan, kami rasakan Engkau hadir dan berkarya hari ini bagi kami. Ya Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Ya Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan kurban pujian. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Hanya Kau saja yang suci, Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, amin. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaraku, mari sama-sama angkat tangan kita dalam hadirat. Rasakan perjumpaan kita malam hari ini dengan Tuhan. Dia hadir tanpa melihat keadaan setiap kita.
Dia hadir tanpa apapun yang menjadi keadaan kita. Tuhan hadir, Tuhan siap untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kami bersyukur ya rata kora lama syantana lama. Ya Tuhan, jumpai kami. Kami menantikan kehadiran-Mu lebih lagi bagi kami. Oh ratakan lalaba ya lalaba ya lalaba. Ya terus nikmati kebaikan-Nya, terus nikmati kasih-Nya. Panggil namanya saudaraku, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, sebab Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Saatnya kami mendengar, saatnya kami mau mendengar kebenaran firman. Urapi setiap hati pikiran kami. Kami percaya hadirat-Mu telah membasahi kami, dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang bersyukur, semua yang bersuka cita merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkarya malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam acara Mesbah Doa di malam hari ini dengan saya Pastor Herdi.
Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang bertema Don't cut off your divine connection, atau jangan putuskan koneksi ilahimu, ya. Nah, di dalam kehidupan ini Tuhan itu akan mempertemukan, membawa atau mengirim orang-orang tertentu, ya, baik itu keluarga, teman, atau partner, untuk membangun koneksi dengan kita, ya. Entah itu di bidang bisnis, pekerjaan, dan pelayanan, ya, untuk menggenapi destiny dan membuat kita menjadi maksimal, ya. Nah, itu artinya dengan siapa kita terkoneksi akan menentukan apakah level kita akan naik atau justru malahan turun. Jadi perhatikan dengan siapa kita terkoneksi selama ini. Hal tersebut penting agar kita bisa melihat dengan tepat sehingga kehidupan kita dapat terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Seorang yang bernama Dan Pena, dalam salah satu quotes-nya dia berkata, "Show me your friends and I will show you your future." Tunjukkan teman-temanmu dan aku akan menunjukkan masa depanmu, ya. Perkataan ini tepat sekali, saudara. Jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, ya, itu akan menentukan masa depan kita, ya. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang memberi pemberian-pemberian yang baik bagi anak-anaknya. Dan beberapa pemberian yang terbaik yang dapat kita terima dari Tuhan adalah divine connection atau koneksi ilahi, ya. Nah, Tuhan telah dan akan terus memberkati kita dengan divine connection. Itu pasti, saudara, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengenali mereka? Apakah kita menghormati mereka? Apakah kita malah menolak dan memutuskan hubungan dengan mereka? Ya. Nah, istilah divine connection sih memang tidak ada di dalam Alkitab, tapi konsepnya ada di mana-mana di dalam Alkitab. Ya. Ada beberapa divine connection yang khusus di dalam Alkitab yang akan saya bahas di malam hari ini. Ya. Setiap divine connection itu berasal dari gambaran di Perjanjian Lama dan menjadi prinsip pengajaran di Perjanjian Baru. Sungguh menakjubkan, ya, karena seringkali prinsip pengajaran di Perjanjian Baru itu berdasarkan gambaran dari Perjanjian Lama. Dengan kata lain, ajaran Perjanjian Baru itu memakai contoh-contoh Perjanjian Lama untuk mendukung ajaran-ajaran tersebut. Nah, gambaran pertama Perjanjian Lama yang menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya divine connection bagi kita adalah kisah Samuel dan Eli, ya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah divine connection dari kisah Samuel dan Eli. Sekarang pertanyaannya, siapa sih sebetulnya Samuel itu, ya? Samuel itu adalah seorang yang dilahirkan karena Tuhan menggenapi nazar dari seorang ibu yang bernama Hana, ya. Singkat cerita, setelah cerai susu dan disapi, Samuel itu diserahkan ke rumah Tuhan di Silo. Untuk apa? Untuk menjadi pelayan Tuhan di sana, di bawah pengawasan Imam Eli, ya. Bisa dibaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 dan 1 Samuel 3 ayat 1a. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, ya. Gitu. Nah, Samuel membantu dan melayani Eli. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Samuel itu melayani Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa pekerjaan membantu dan melayani diperuntukkan bagi manusia, institusi atau organisasi tertentu. Tetapi sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Ya, kita ada di sini untuk membantu pemimpin-pemimpin. Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang melayani pemimpin, tetapi sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan.
Nah, bisa kita baca dulu ya ayatnya, Kolose 3 ayat 23 ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas sekali dikatakan di sini apapun juga ya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, firman Tuhan berkata, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan maha kuasa. Jadi apapun yang kita perbuat, hendaklah kalau kita seperti untuk Tuhan, dimanapun, kapanpun ya, dalam keadaan apapun juga, ya, kita akan melakukan dengan segenap hati. Karena memang segala sesuatu yang kita lakukan setelah kita ditebus lunas dengan harganya, telah lunas dibayar oleh darah Yesus, maka kita menjadi hamba dan Tuhan kita menjadi Tuan. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita semua yang telah ditebus oleh darah Yesus itu adalah miliknya Tuhan sepenuhnya, dan kita menjadi hamba Tuhan ya. Jadi perhatikan betul-betul saudara, jangan kita melakukan segala sesuatu hanya untuk manusia, tetapi sesungguhnya kita harus lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, sekarang siapakah Eli? Tadi Samuel, sekarang siapakah Eli? Eli itu adalah divine connection-nya Samuel ya. Eli adalah seorang imam di Shilo yang dipilih oleh Tuhan sebagai seorang imam. Dia juga adalah manusia yang tidak sempurna ya, karena dia adalah manusia biasa. Dia juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dia tidak mendisiplinkan anak-anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas, yang memandang rendah Tuhan dan korban untuk Tuhan, serta tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bisa dibaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan ayat yang ke-22 sampai 25. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Dan dia yang kedua, dia tidak mendisiplinkan dirinya sendiri. Ya, dikatakan dia gemuk atau obesitas, saudara, di dalam 1 Samuel 4 ayat 18 jelas ditulis di situ. Sehingga akhirnya apa? Karena anaknya, saudara, memandang rendah Tuhan dan korban Tuhan, serta tidur dengan perempuan di pintu kemah pertemuan, dan juga Eli juga tidak bisa menjaga dirinya sendiri, maka Tuhan murka dan mengutus seorang abdi Allah. Ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman penghukumannya yang berlaku untuk Eli dan kaum keluarganya. Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 27 sampai dengan 36. Nah saudara, Samuel juga tahu tentang nubuatan tersebut karena diberitahu oleh Tuhan. Samuel punya alasan dong untuk memutuskan koneksi ilahinya dengan Eli, ya, atau divine connection-nya dengan Eli. Tetapi Samuel tidak melakukan hal itu. Dia tetap tunduk, dia tetap taat, dia tetap setia kepada Eli. Dia tetap mempertahankan Eli sebagai divine connection-nya walaupun dia bisa memutuskan hubungan dengan Eli. Nah, akibatnya Tuhan membangkitkan Samuel karena Eli berdosa beserta dengan anak-anaknya. Maka Tuhan membangkitkan Samuel untuk menjadi seorang nabi dan pembangkit kebangunan rohani bagi bangsanya. Nah, Samuel itu membawa hadirat Tuhan dan itu tidak terbantahkan, saudara. Reputasinya sebagai nabi yang diurapi terus menyebar seperti api liar. Yuk kita baca dulu 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai dengan 20 ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan.
Nah, sewaktu Samuel berkhotbah, saudara, bangsa Israel bertobat dan menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara ya. Karena dia betul-betul diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan kebangunan rohani di Israel. Itu ada di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 sampai dengan 4. Samuel itu disebut sebagai katalisator untuk kebangkitan bangsanya. Katalisator itu adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Itu yang disebut dengan katalisator. Ada banyak anak muda saat ini, saudara, dengan potensi seperti Samuel. Ya, Samuel itu memang di sini masih sangat muda, saudara, usianya gitu ya. Sudah diserahkan ke rumah Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ya, jadi banyak anak muda dengan potensi yang luar biasa seperti Samuel, dan mereka punya impian besar untuk menjadi nabi dan revivalist atau pembangkit kebangunan rohani. Tapi mereka rata-rata tidak mau melayani di bawah divine connection-nya mereka. Mereka begitu mudah tersinggung, ya, mereka mulai mudah kecewa, mereka melompat dari satu pimpinan rohani kepada pemimpin lainnya, dari satu pelayan kepada pelayan lainnya, dan mereka tidak tahu setiap pelajaran untuk tunduk kepada sebuah pelayanan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya membantu pelayanan atau melayani di bawah seorang pemimpin rohani. Sekarang siapa Eli, saudara? Ya, saudara sendiri yang bisa menjawab. Saya tidak dapat menjawab itu untuk saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus menunjukkannya kepada saudara. Itu mungkin seorang hamba Tuhan, itu mungkin sebuah gereja atau pelayanan, itu mungkin orang tua saudara. Saya tidak tahu, tetapi saudara yang tahu nantinya ya. Nah, ini yang saya mau beritahu saudara, sebelum Tuhan mempromosikan kita dan sungguh-sungguh memakai kita, Dia terlebih dahulu melatih kita dalam sekolah yang disebut dengan sekolah penundukan diri. Di sekolah ini, kue kerendahan hati disediakan setiap hari. Kita belajar kerendahan hati, kita belajar hati hamba, dan karakter kita didewasakan. Sesuatu yang saudara harus tahu tentang Eli, dia memang tidak sempurna loh saudara. Dia memiliki beberapa kelemahan yang sudah dijelaskan tadi. Dia tidak bisa mendisiplinkan anak-anaknya, dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Apakah saudara pikir Samuel itu selalu setuju dengan Eli? Saya jawab di sini tidak, saudara. Tidak selalu setuju dengan Eli. Apakah saudara pikir Samuel selalu setuju dengan keputusan-keputusan yang Eli buat? Saya tidak berpikir demikian, saudara ya. Apakah saudara pikir Samuel pernah frustasi dengan Eli? Saya pikir iya loh, saudara ya. Tapi walau bagaimanapun, Samuel masih melayani Tuhan di bawah pengawasan Eli, saudara. Jadi dia tidak meninggalkan pelayanannya, saudara. Dia tidak meninggalkan Eli, saudara, walaupun banyak kelemahan. Di dalam pelayanan, Tuhan telah menghubungkan saudara dengan sesuatu yang tidak sempurna. Karena memang yang ada di bawah kolong langit ini semuanya belum sempurna. Baik itu pendeta di mana saudara melayani di bawahnya, mempunyai beberapa area kelemahan dan kekurangan tentunya. Gereja diminta, ya, di mana saudara dipanggil untuk melayani, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak saudara sepanjang waktu. Mereka tidak melayani sesuai dengan keinginan saudara. Oleh karena itu tolong, ya, saya peringatkan saat ini, jangan putuskan divine connection saudara, ya. Orang yang akan kehilangan adalah saudara sendiri, saudara. Karena Tuhan memakai divine connection ini untuk membawa saudara, ya, untuk bisa berjalan di dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara.
Nah, andai kata Eli memutuskan untuk stop melayani Tuhan dan memutuskan untuk melayani Baal, saya bertanya apakah Samuel masih tetap perlu untuk melayani Eli? Saya jawab tidak. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, bisa dibaca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Yuk kita baca Kisah Rasul 5 ayat 29. Ya, di situ jelas sekali ditulis, saudara ya. Satu Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasulnya itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, pada waktu itu ya Petrus dan rasul-rasul itu dibawa, saudara, ke dalam sidang mahkamah agama, saudara, di mana imam-imam besar mengadili mereka untuk melarang mereka memberitakan nama Yesus di mana-mana. Tetapi mereka menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, tapi Eli itu bukan pelayan Baal, saudara ya. Dia adalah pelayan Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan sendiri dan mempunyai hati untuk Tuhan. Dia memang tidak sempurna, saudara ya. Eli, saudara, juga tidak sempurna. Gereja saudara juga tidak sempurna, saudara ya. Nah, sekarang ada 3 cara kita bertumbuh dengan melayani di bawah suatu pelayanan ya. Ada 3 cara. Yang pertama impartasi, yang kedua stimulasi, dan yang ketiga adalah friksi. Kita suka sekali dengan yang namanya impartasi dan stimulasi. Tapi friksi akan bekerja lebih banyak untuk mengembangkan karakter kita, saudara ya. Sekali lagi, friksi akan bekerja lebih banyak untuk mengembangkan karakter kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, saudara ya. Untuk apa? Supaya kita makin hari karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, coba saudara pikirkan perkataan ini ya. Jika saudara meninggalkan gereja dan pendeta saudara saat ini, Tuhan tidak akan mempromosikan saudara untuk melakukan hal-hal yang besar. Tuhan tidak akan membawa saudara kepada level yang lebih tinggi. Saudara tidak akan dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Saudara tidak akan menerima kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang lain. Saya tidak mengatakan itu, saudara ya, bahwa beberapa dari saudara sudah, saya percaya sudah setia pada gereja saudara saat ini. Tapi sekarang Tuhan ingin menghubungkan saudara ke tempat lain untuk membuka bab berikutnya dalam hidup saudara ya. Jadi saudara, mungkin saja hal ini akan terjadi ya saudara. Nah, ini yang saya maksudkan, jika saudara meninggalkan divine connection sebelum waktu yang ditentukan, karena saudara mudah tersinggung ya, saudara kecewa ya, dan saudara meninggalkan dengan hati yang tidak menghormati pelayan atau hamba Tuhan. Saudara keluar dengan tidak lulus dari sekolah penundukan diri dan karakter saudara belum berkembang sebagaimana seharusnya. Dan karakter saudara tidak setia dalam melayani dalam sebuah pelayanan, saudara mungkin tidak dipercayakan dengan pelayanan yang lebih besar di masa depan. Camkan hal ini, perhatikan hal ini ya. Nah, hal lain yang saya katakan adalah orang-orang yang suka gonta-ganti gereja, yang suka mengejar pendeta tertentu, yang suka mencari pengurapan di mana-mana, yang hobinya ngomongin gereja dan hamba Tuhan yang satu, kemudian yang lain, tapi tidak pernah tunduk dan melayani, kemungkinan besar tidak dapat mengembangkan potensi besar mereka dalam Tuhan. Nah, siapakah Eli saudara? Siapa yang akan saudara layani? Ministry yang mana yang akan saudara bantu? Melalui kisah perjanjian lama, Samuel dan Eli, kita melihat gambaran ya, bagaimana pentingnya tunduk dan melayani divine connection yang kita dapatkan. Berikut adalah prinsip atau pengajaran dari perjanjian baru yang berkorelasi dengan kisah dari perjanjian lama
yaitu Ibrani 13 ayat 17. Kita baca Ibrani 13 ayat yang ke-17 ya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Nah, Samuel itu tidak pernah loh menghakimi Eli. Ya, kalau saudara lihat, saudara baca dengan teliti, Samuel nggak pernah sedikit pun menghakimi Eli. Samuel nggak pernah tidak menghormati dia. Jika saudara baca dalam 1 Samuel, kita lihat bahwa Tuhan berurusan hanya dengan Eli. Pekerjaan kita bukan menghakimi. Ya. Pekerjaan kita bukan untuk mengutuk. Pekerjaan kita bukan untuk mengkritik atau mendiskreditkan pemimpin kita. Tapi tugas kita semua adalah mengasihi dan melayani mereka dengan segenap hati kita. Amin. Nah, andai kata pendeta saudara memaksa saudara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus berkata tidak. Ya. Dan tinggalkan dia dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik-baik, saudara. Tetapi jika saudara diminta untuk memungut sampah misalnya, lakukan saja. Sekalipun saudara tidak disuruh, kalau saudara melihat ada sampah, ya pungut dan buang ke tempat sampah. Karena Tuhan melihat perkara yang kecil sebelum dia memberikan kepada kita perkara yang besar. Amin. Sebab cara untuk naik dalam kerajaan Allah adalah turun menjadi pelayan, saudara ya. Sekali lagi, sebab cara untuk naik dalam kerajaan Allah adalah turun menjadi pelayan, ya, Matius 23 ayat 11. Jika saudara ingin apa yang diperoleh Samuel, saudara harus bersedia melakukan apa yang Samuel telah lakukan, apa yang telah Samuel kerjakan. Samuel melayani Tuhan di bawah divine connection-nya Eli, ya. Nah, itulah yang kita bisa belajar dari kisah Samuel dan Eli. Nah, sekarang gambaran kedua perjanjian lama yang menunjukkan bagaimana pentingnya divine connection adalah kisah Ruth dan Naomi, ya. Ruth dan Naomi. Nah, Naomi itu mempunyai seorang suami yang bernama Elimelek, ya, dan 2 orang anak yang sudah menikah, ya. Pertama, suaminya Elimelek mati. Kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Maka kedua mantu perempuannya menjadi janda. Ya. Yang satu bernama Orpa dan yang satu lagi bernama Ruth. Naomi berkata kepada menantunya, hidupku pahit. Ya. Jika kamu bersamaku, hidupmu juga akan menjadi pahit. Oleh karena itu silakan pergi. Ya, kamu berdua boleh menikah lagi. Dan raihlah hidup yang berbahagia karena kamu masih muda. Sudah terlambat untukku, kata Naomi, tapi tidak untukmu. Ya, kamu masih punya masa depan yang panjang. Kemudian Orpa mencium Naomi dan minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut pada Naomi. Ya, seorang pekhotbah pernah berkata, saudara, ada banyak pencium dan pendekap di dalam gereja. Saudara termasuk yang mana? Ruth mengikuti Naomi pulang ke kampung halamannya dan dia merawat Naomi, saudara. Ya. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Naomi, saudara. Ya. Siang hari Ruth masuk ke ladang orang yang kaya raya yang bernama Boas dan mengumpulkan bulir-bulir jelai yang terjatuh di belakang para penyabit. Pada suatu hari datanglah Boas, saudara. Saya percaya dia dikirim oleh Tuhan ke ladangnya dan bertanya kepada bujangnya, dari mana perempuan ini? Setelah bujangnya bercerita panjang lebar gitu ya, Boas akhirnya tahu bahwa perempuan muda itu adalah Ruth, saudara. Ya. Nah, seorang Moab yang menjadi menantu Naomi, yang begitu setia kepada Naomi. Pada waktu bertemu dengan Naomi, ini yang Boas katakan. Di dalam Ruth 2 ayat 11 sampai 12. Ya, bisa kita baca dulu ya, Ruth 2 ayat 11 sampai dengan 12. Ruth 2 ayat 11 sampai 12.
Ya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya. Singkat cerita, saudara ya, Boas seorang laki-laki yang memiliki hati untuk Tuhan dan uang yang banyak, karena Boas adalah orang yang sangat kaya, saudara ya. Menikahi Rut kemudian, ya, kita singkat saja ceritanya. Kemudian Rut menikah dengan seorang laki-laki yang diimpi-impikannya selama ini. Mereka kemudian hidup berbahagia, happy ending, saudara ya. Mempunyai beberapa orang anak, cucu dan cicit. Dan kemudian lahirlah dari keturunannya Raja Daud, ya. Kemudian setelah 28 keturunan, maka dilahirkanlah Yesus Kristus. Jadi melalui Rut dan Boas ini dilahirkanlah Yesus Kristus, saudara ya. Nah, Rut meninggalkan harta pusaka yang tak ternilai harganya. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa atau apa yang menjadi Naomi saudara saat ini? Ya. Lagi-lagi saya tidak dapat menjawabnya untuk saudara. Kiranya Roh Kudus yang akan menunjukkannya buat saudara. Naomi saudara bisa berupa sebuah gereja, bisa berupa sebuah carousel, bisa berupa sebuah pelayanan, bisa berupa sebuah ministry atau anggota keluarga saudara. Ini yang dapat saya beritahukan kepada saudara ya. Banyak orang mengingini Boas mereka. Mereka ingin impian-impian besar mereka menjadi kenyataan. Mereka ingin saudara ya hidup makmur dan sejahtera. Tapi jika mereka tidak setia kepada Naomi mereka di dalam saat yang paling sulit dalam kehidupannya, di saat yang paling gelap, saudara ya, di dalam lembah kekelaman, Boas mereka akan tetap tinggal sebagai impian-impian mereka saja dan tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Saya mau bertanya kepada saudara ya, apakah saudara punya mimpi-mimpi yang besar? Kita melayani Allah yang maha besar. Allah ada dalam diri saudara dan saya. Dan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Tetapi apakah saudara setia kepada Naomi saudara? Di sini dibutuhkan kesetiaan dalam segala apapun yang kita alami. Kita dapat meminta kepada Tuhan. Ya. Aku ingin Boasku Tuhan. Kapan kau kirim Tuhan? Kemudian Tuhan bertanya, apa yang saudara lakukan dengan Naomi saudara saat ini? Sebagai divine connection yang Tuhan sudah kirimkan. Berikut adalah prinsip atau pengajaran dari PB, ya, Perjanjian Baru yang berhubungan dengan gambaran atau kisah dari Perjanjian Lama. Kita baca di dalam Lukas 16 ayat 10 ya. Lukas 16 ayat 10. Ini penting saudara perhatikan dan saudara lakukan dalam hidup saudara ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sesuatu di dalam kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang kecil, saudara. Tuhan mempercayakan kepada kita semua dimulai dari yang kecil, saudara. Oleh karena itu, saya berdoa supaya kita setia pada waktu kita diberikan hal-hal atau perkara-perkara yang kecil di dalam kehidupan kita semua. Boas itu tahu prinsip ini. Dia tahu bahwa Rut sangat setia kepada Naomi. Berarti Rut juga akan setia kepadanya. Ya. Jadi dia lihat nih bagaimana hubungan dia dengan Naomi. Pada waktu Rut setia, dia percaya Rut juga akan setia kepada Boas. Yesus Kristus mengetahui prinsip ini juga. Sebelum dia memberkati kita dengan Boas, maka dia akan menguji kita dulu dengan Naomi. Naomi saudara bukanlah pria brengsek atau wanita Isabel saudara ya. Saudara harus putuskan koneksinya dari hidup saudara kalau itu adalah pria brengsek atau wanita Isabel.
Naomi saudara itu mungkin melayani di bagian nursery saudara ya. Mungkin melayani di sekolah minggu. Atau yang setia datang di rumah doa atau menara doa. Masing-masing mempunyai Naomi yang berbeda-beda. Jangan saudara lihat Naomi dalam keadaan saat ini. Tetapi setialah sebelum saudara mendapatkan Boaz. Siapakah Naomi saudara? Naomi itu berarti kesukaanku artinya. Tapi ketika keadaan menjadi sulit, dia mengganti namanya menjadi Mara yang berarti pahit. Pertanyaannya bukanlah akankah Naomi saya melewati masa-masa yang pahit, saudara ya. Tetapi pertanyaannya adalah akankah saya tetap setia? Yang penting adalah akankah saya tetap setia walau Naomi saya dalam keadaan yang sangat sulit, yang sangat gelap, yang sangat susah. Naomi bisa berupa berdoa bagi orang sakit loh saudara. Akankah kita akan terus berdoa bagi orang sakit ketika keadaan kita sedang pahit? Ya. Naomi bisa berupa sharing firman Tuhan. Akankah kita terus sharing tentang Yesus ketika kita mendapat respon yang pahit dari orang lain? Naomi bisa berupa doa syafaat yang kita panjatkan, saudara. Ya. Akankah kita tetap berdoa syafaat ketika situasi menjadi lebih sulit, lebih pahit dalam kehidupan kita? Banyak orang yang ingin meninggalkan gereja, carousel, pelayanan, ministry pada waktu mengalami masa-masa pahit. Banyak orang yang undur, saudara, ya, karena mengalami masalah dalam kehidupannya yang sangat pahit. Kemudian memberikan ciuman selamat tinggal seperti Orpa. Faktanya banyak yang melakukan itu, saudara. Tapi bagi yang tetap tinggal, mereka akan bersuka cita karena Boaz sedang menunggu di situ. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara mungkin berpikir jika saudara meninggalkan gereja ini, saudara akan kehilangan destiny saudara. Saya tidak sedang mengatakan itu loh saudara ya. Yang saya mau katakan adalah Allah menghargai kesetiaan. Allah menghargai loyalitas. Oleh karena itu pada waktu divine connection datang, yaitu Naomi saudara, jadilah setia dan loyal. Bukan hanya pada waktu senang, tapi juga pada waktu pahit saudara. Maka saudara akan menikah dengan kemakmuran dan meninggalkan harta pusaka yang tak ternilai harganya seperti Ruth tadi saudara ya. Nah, Orpa itu mencium Naomi dan kemudian pergi begitu saja saudara. Sehingga dia tidak mendapatkan bagian tersebut. Tidak mendapatkan bagian yang terbaik yang seharusnya dia dapatkan. Tapi Ruth yang tetap loyal dan setia kepada Naomi akhirnya mendapatkan bagian yang terbaik tersebut. Jika saudara setia pada perkara kecil, Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Berikut adalah kata-kata profetik nih saudara dengarkan. Jika saudara setia kepada Naomi, Boaz akan segera datang di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah sekarang gambaran ketiga dari perjanjian lama yang menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya divine connection adalah kisah Saul dan Daud. Ini adalah gambaran yang terakhir saudara yang saya ambil ya. Nah Saul itu adalah raja pertama Israel. Daud adalah seorang gembala yang diurapi Tuhan. Ya, Saul dirasuk roh-roh jahat dan Daud merupakan satu-satunya orang yang diurapi untuk bisa menolong Saul. Ya, Daud memainkan kecapinya dan roh-roh jahat meninggalkan Saul, saudara. Karena memang Daud diurapi oleh Tuhan. Ada waktu mengasihi Daud dan Daud mengasihi Saul. Rupanya hati Saul kepada Daud berubah 180 derajat. Dan dia mulai membenci Daud. Mengapa? Ya karena Daud tidak melakukan hal yang salah, saudara padahal ya. Daud masih menghormati Saul. Daud itu adalah orang yang sangat setia dan dengan Saul. Daud memiliki urapan yang besar untuk menolong Saul. Sehingga pada waktu roh-roh jahat datang karena memang Saul telah berbuat dosa sehingga roh Allah meninggalkan dia, ya. Pada waktu dia diganggu oleh roh jahat maka Daud memainkan kecapinya dan roh jahat itu meninggalkan Saul dan Saul merasa tenang kembali.
Daud itu merupakan aset sebetulnya yang Saul miliki. Daud itu merupakan divine connection daripada Saul, saudara. Ya. Kalau dia tetap mempertahankan Daud, saudara, ya, sebagai divine connectionnya, maka dia kerajaan akan tetap kokoh. Kerajaan akan dibuat menjadi besar, saudara, ya. Anak cucunya juga akan mewarisi, saudara, kejayaan daripada kerajaan Saul tersebut. Tetapi Saul membenci Daud karena dia takut kepada Daud. Ya, ditulis di dalam 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 13. Asal usul Saul membenci Daud pada waktu ya Daud mengalahkan Goliat, saudara. Kemudian pulang dan karena memenangkan peperangan terhadap orang Filistin, saudara, mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian para perempuan-perempuan menari-nari dengan gambus dan kecapi, dan kemudian mereka menyerukan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kemudian hati daripada Saul panas, saudara, dan terlebih lagi dia makin hari makin takut dengan Daud karena keberhasilan Daud di dalam setiap area ya peperangan yang dia menangkan, saudara. Ya, saya bacakan 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 13 ya. 1 Samuel 18 ayat 12 sampai 13. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul undur, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Maksudnya supaya Daud ya bisa mati gitu di medan peperangan di garis depan. Nah, Saul dipakai untuk mengasihi Daud. Daud itu seperti anak bagi Saul. Mengapa tiba-tiba Saul menjauhkan Daud dari hidupnya? Jawabannya adalah takut. Sekali lagi, takut ya. Di dalam Amsal 29 ayat 25, ya, Amsal 29 ayat 25 bisa ditampilkan ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Ya. Nah, Saul terperangkap dalam jaring laba-laba yang bernama takut kepada manusia. Makanya dia menjauhkan Daud dari hidupnya. Takut kepada manusia adalah jerat, saudara, ya, yang membuat saudara terjebak dalam jerat isolasi dan kesepian. Dan saudara menjalani hidup yang tidak mampu menjalin hubungan karena saudara takut kepada manusia. Mereka yang memiliki takut kepada manusia bisa bersikap baik dan bahkan ramah di luar, tapi mereka akan tetap memastikan bahwa saudara tetap di luar. Ketika mereka merasa bahwa seseorang sedang datang mendekat, mereka akan seperti Saul, menjauhkan orang itu dari hidup mereka karena takut. Daud mungkin adalah sahabat terbaik yang Saul miliki. Dia sangat loyal dan hanya Daud yang mempunyai pengurapan untuk menolong Saul melawan roh-roh jahat yang hinggap padanya. Mengapa dia menjauhkan Daud seperti itu? Jawabannya adalah takut. Sekali lagi, takut. Ya. Nah, siapa Daud Anda saat ini? Ya, saya tidak tahu, saudara. Tanya diri saudara sendiri. Apakah mereka adalah Daud yang Tuhan koneksikan dengan saya, tapi saya lempar keluar karena ketakutan saya? Apakah yang Saul takuti? Saul takut mengkhianati, ya. Saul takut Daud mengkhianati dia. Saul takut Daud memakai popularitasnya untuk melengsarkan Saul dari tahtanya. Jadi Daud ini lebih hebat, saudara. Lebih, saudara, populer, saudara, dibandingkan dengan Saul. Ketakutan-ketakutan Saul menyebabkan dia berasumsi macam-macam. Ketakutan akan menyebabkan dia melakukan sejumlah hal-hal yang bodoh. Apa sih takut itu? Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu fear, saudara, ya. Yang terdiri dari F, ya, itu false, I itu expectation, ya, E itu ada appearing, R itu real. Jadi artinya fear itu adalah harapan-harapan yang salah yang menjadi kenyataan. Itu adalah masalah Saul, ya. Dia mempunyai harapan-harapan yang salah. Dia mempunyai asumsi-asumsi yang salah. Banyak orang menyingkirkan Daud-Daud yang Tuhan kirimkan kepada mereka karena takut, karena insecure, saudara, ya.
Saya tidak tahu siapa Daud saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus menunjukkannya kepada saudara. Ya, Daud bisa berupa suatu pelayanan di mana Tuhan mengoneksikan saudara kepada seorang hamba Tuhan yang diurapi. Ya, mungkin orang itu adalah gembala, elders, inti, atau bapak ibu rohani saudara. Mungkin itu SGL saudara. Ya, yang saya tahu adalah bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik, dan sangat baik, serta luar biasa baik. Dan Dia mengirimkan Daud kepada saudara. Bahkan ketika saudara murtad dan dirasuk roh-roh jahat pun, ya, Tuhan bisa mengirimkan Daud. Ada orang-orang yang mengalami trauma karena mereka pernah dimanfaatkan oleh gereja lama mereka. Sehingga mereka akhirnya takut untuk terlibat di dalam gereja yang sekarang mereka berjemaat. Dan mereka menjaga jarak terhadap gereja karena punya harapan-harapan yang salah, yaitu takut dimanfaatkan seperti pada gereja sebelumnya. Tapi gereja yang sekarang mungkin adalah Daud yang Tuhan kirimkan ke dalam hidup saudara. Mungkin gereja yang sekarang adalah divine connection untuk melepaskan saudara, untuk memulihkan saudara, untuk memberkati saudara berlimpah-limpah, untuk mendewasakan saudara menjadi mempunyai karakter seperti Kristus. Dan mungkin gereja yang sekarang mempromosikan saudara, bahkan membawa saudara untuk menemukan panggilan hidup saudara, sehingga saudara dapat berjalan dalam destiny ilahi. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman yang buruk dengan seorang pastor, ya, elders, inti, pengerja, atau yang lainnya di gereja, ya. Padahal mereka adalah Daud yang sengaja Tuhan kirim dalam hidup saudara menjadi divine connection. Satu hal yang perlu kita tahu, Tuhan ingin mengambil rasa takut saudara dan memberikan kasih ke dalam diri saudara. Tuhan ingin memberikan kasih yang sempurna untuk melenyapkan ketakutan, sehingga kita tidak berjalan sendiri dengan harapan-harapan yang salah dan asumsi-asumsi setan. Yaitu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, ya, nanti saudara baca sendiri. Nah, prinsip atau pengajaran dari perjanjian baru yang berhubungan dengan gambaran atau kisah dari perjanjian lama ada di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, ya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, kasih itu percaya segala sesuatu. Apa artinya itu? Apakah saya harus percayakan anak-anak saya ke dalam tangan orang-orang dursila? Jawabannya tidak dong, saudara, ya. Jangan kita bodoh. Alkitab berkata dalam Matius 10 ayat 16b, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadilah cerdik, saudara. Pakai hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan ambil cuma satu ayat yang hidup dengan ayat itu, saudara. Kita harus melihat setiap ayat dalam konteks keseluruhan Alkitab, ya. Bagaimanapun juga kasih adalah hukum yang terutama, di mana kita sebagai orang Kristen harus hidup di dalamnya. Kasih selalu percaya, ya. Bagaimana penerapannya? Kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistewo, ya, yang berarti percaya yang terbaik dalam suatu situasi. Pistuo itu berarti percaya yang terbaik dalam suatu situasi. Percaya yang terbaik tentang seseorang, ya, kasih selalu percaya yang terbaik tentang seseorang. Lukas 23:34, ya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, seorang wanita Kristen yang berjalan dalam kasih tidak menikah dengan seorang pria yang berkelakuan seperti setan, saudara, ya. Karena itu adalah suatu kebodohan. Tapi wanita itu tidak harus mengutuki pria setan tersebut, tapi percaya yang terbaik bagi pria tersebut, ya, bahwa pria itu akan diselamatkan oleh anugerah Tuhan, ya. Saul percaya yang terburuk yang akan terjadi. Itu sebabnya Saul tidak berjalan di dalam kasih. Dia memisahkan dirinya dari Daud. Seseorang yang selalu takut ditolak, kekurangan kasih yang didefinisikan sebagai percaya. Seseorang yang selalu berpikir negatif tentang orang lain, kekurangan kasih yang didefinisikan sebagai percaya. Seseorang yang selalu mengharapkan yang terburuk dalam setiap hubungan, dalam setiap gereja, setiap hamba Tuhan sedang kehilangan kasih. Nah, jika ada waktu, ya, jadi ada waktu kita cerdik dan memakai hikmat. Hikmat adalah salah satu karunia Roh Kudus, tapi karunia terbesar dalam kasih adalah kasih. Dan kasih adalah percaya yang terbaik. Pada waktu kita berjalan dalam kasih, kita sedang mengusir ketakutan. Kita akan memeluk Daud-Daud yang Tuhan kirimkan untuk berjalan bersama dengan kita. Pada waktu kita berjalan dalam kasih, kita akan setia kepada Naomi kita. Baik dalam waktu yang baik, walaupun dalam keadaan waktu yang pahit. Jika kita berjalan di dalam kasih,
Kita akan menundukkan diri kepada eli-eli kita dan membantu mereka dalam pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Yang terakhir saudara ya, Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia sedang mengirimkan orang-orang yang baik ke dalam hidup saudara. Dia sedang mengirimkan divine connection-nya ke dalam hidup saudara. Apakah saudara mengenali mereka? Jangan putuskan hubungan dengan mereka. Don't cut off your divine connection. Kasihi mereka sehingga saudara dapat berjalan dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Sehingga saudara mengalami penyertaan ilahi, pemeliharaan ilahi, perlindungan ilahi, penyediaan ilahi, promosi ilahi, dan perkenanan ilahi. Haleluya. Saudara, saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Saya berdoa biarlah semua divine connection yang sedang Tuhan kirimkan ke dalam hidup saudara, saudara tetap setia, saudara tetap layani, ya. Saudara tetap harus mengasihi, ya, sebab kasih adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita semua. Amin, haleluya. Saya akan berdoa saudara untuk saudara. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk waktu yang indah. Di malam hari ini kami sudah mengikuti mesbah doa. Dan biarlah Tuhan sendiri yang melawat setiap pemirsa yang telah menyaksikan dan ikut bersama-sama di dalam acara ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memberikan hikmat kepada mereka semua sehingga mereka mengetahui saudara divine connection yang Engkau sendiri telah kirimkan kepada mereka. Terima kasih Bapak, berkati semua para pemirsa di mesbah doa ini. Dan sebentar kami mau berpisah, kami mau angkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah mesbah doa berikutnya. Amin.